Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak perlu dihitan. Tapi kira-kira siapa yang tidak perlu dihitan? Siapa kira-kira orang tidak perlu dihitan? Lahir dalam keadaan sudah dihitan. Oh, adakah? Ya bisa jadi sudah dihitam memang baru lahir. Pernah Bapak dapat? Belum. Tapi bukan berarti bahwa hukum tidak boleh. Bisa jadi ada seseorang lahir dalam keadaan sudah dihitam. Siapa tahu Allah melihat bahwa banyak manusia tidak bisa lagi hitam, sudah dipotong memang baru lahir. Hebat ini. Bisa jadi. Ya. Jika seseorang tidak tahan menahan rasa sakit ketika berhitan, betul-betul pertimbangan dokter kapan dia dihitan, mungkin di bagian alatnya itu memang tidak bisa dihitan. Mungkin masalah betul serius kalau dia dihitan. Ini dirawat mami, setiap dia mau sholat dia bersihkan. Seorang yang masuk Islam ketika sudah dewasa, banyaknya kekhawatiran yang muncul. Ya, misalnya sudah umur sekian, nah dia kalau di sunnah ini banyak kekhawatirannya. Tetap diberi saja izin. Ya, yang paling khawatir kira-kira ya istrinya. Paling khawatir itu istrinya. Ya. Yang keempat, seorang yang meninggal sedangkannya belum berhitan. Ya jangan dihitan nanti bilang sunnah ke dulu karena belum tidak usah. Nah itu sekira ya. Salah terakhir, berapa kesalahan dan kemungkaran seputar permasalahan hitan. Ya, satu, ada acara kenduri. Dia selamatan, tidak usah Pak ya. Ya, dan tidak usah bikin. Saya lihat banyak itu masyarakat kita ini tradisinya masuk di semua. Ada melepek-lepek, na undi-undi, nah bahkan ada di sini daripada saat acara syukuran ini itu hasil potongannya dibungkus, malah dikasih kain ini semua, baru kasih tahu kadang-kadang tulisan Al-Quran campur, baru diangkat ke atas. Apa dia bilang? Supaya tinggi beng jabatan dibawa ke copok bola. Tahu copok bola Pak? Itu anunya rumah, apa namanya? Apanya rumah kalau bahasa Makassar? Oh ya betul. Itu di atas itu hubung-hubungnya. Bumbungan ya? Ya karena katanya pedek matandre tu muti, pedek matandre tu zaman-zamanna. Unna sekolah. Sekolah lagi belum tentu. Ini orang tua dulu itu sering kasih naik. Ya, auzubillah min zalik. Ini sebuah permasalahan tersendiri. Ya, yang kedua, menguliti sebagian seluruh kulit zakar ketika berhitan. Ya. Saya kira dokter bermasalah itu. Kurang teliti memilih tabib atau dokter, tambah bagi wanita, berakibat fatal masa depannya. Ya. Yang kelima, menakut-nakuti anak-anak yang akan dihitan. Biasanya awas kok. Jadi kalau anak-anak ketakutan Pak, mungkin karena cerita yang salah. Dan ini bagusnya memang dihitan di sunnah. Seperti hewan kurban itu mau dipotong. Kalau hewan kurban mau dipotong, jangan dipotong di sampingnya temannya, supaya tidak stres gitu hewan. Bagusnya lain tempat masuk, lain tempat keluar. Coba bayangkan Pak, dulu waktu di Jabal Nur itu Sunnah Tamas,
naik nih sebagian anak-anak di situ lari, oh lari turun. Karena di sampingnya berteriak-teriak. Trauma. Iya. Nah, ini nih bagusnya. Ini bagusnya kita punya sistem datangi supaya tidak ada yang berteriak-teriak. Kalau berteriak karena sakit itu wajar. Tapi kalau dipicu dari sebelah, dari semua, bayangkan kalau sunatan langsung tak 5. Nah semua orang berteriak menangis. Ini anak belum pilih sunnah berteriak memang nih. Karena memberikan kesan kesakitannya itu. Tapi kalau semua orang senyum-senyum di sampingnya, apalagi ini panitia kita ini jalan Pak bawa memang keropok itu yang sudah bagus diisi. Jadi dikasih pegang, bilang sebentar kalau kau sudah sunnah ambil ini. Tuh. Jadi itu keropok nana bayangkan, nah lupakan itu di sunnah. Kira-kira begitu Pak. Jadi ini sunnatan ramah dengan anak. Jangan mana lagi dokternya awas kok. Jangan Pak. Ya. Apa nabilahi dipotong semua pun nanti nah. Ini kadang-kadang bapaknya itu main-main tapi sebenarnya main-mainnya salah tempat. Kadang-kadang Pak kita tanpa sadar ya. Mau sebentar itu dibuang semua dulu. Nah, mungkin main-main Pak, tapi itu terekam di video otaknya anak-anak. Bikin ruangan-ruangan sunatan itu kedap suara. Tidak ada orang dengar. Jadi kalau dia berteriak senyum-senyum. Kalau perlu dipoles dulu sebelum keluar, orang senyum. Senyum. Iya, sehingga orang masuk semua bersemangat. Coba. Saya kalau baca hadis biasa Pak, baca ayat banyak mimpi karena saya bilang, gimana itu ya? Karena agama ini menurut saya Pak dipraktek, bukan dihayalkan. Nah, jadi kalau orang bikin studio menyanyi, kenapa tidak bikin studio sunatan? Hebat banget, keren itu. Ya ada studio sunatan. Masuk di dalam dari dengar suara. Tidak ada Pak. Kalau ditanya sama temannya bagaimana? Baik, bagus. Ini ada keropok. Kira-kira begitu Pak ya. Ya supaya sunnah ini jangan diamalkan dalam keadaan seram dan seram. Itu seperti menakut-nakutkan. Nah seperti itu Pak yang kita rencana. Ya seperti itu nanti anak-anak masjid Pak di bawah yang kita bangun itu masjid raya kita. Bagaimana anak-anak ramah di situ? Masjid ramah anak-anak bermain. Karena nasihat-nasihatnya Nabi gitu. Kita ini sekarang bikin masjid dede. Memang diusir anak-anak. Ya. Boleh mau semua, jangan mau datang kalau mau pemain. Iya, ya namanya anak-anak Pak. Dunianya itu dunia bermain. Bukan kesalahan. Kesalahan. Yang salah itu kalau bapak ada lari-lari. Mama namanya enggo-enggo, itu salah. Kalau anak namanya enggo-enggo Pak, kita yang keliru karena tidak memberikan ruang. Jangan lupa subscribe ya.